Kaji Her saja beberapa hari yang lalu mengatakan kepada saya kok pengen jadi kiai ya lah. Padahal Gus Wahim pengen banget jadi Kaji Her. Kaji Her malah pengen jadi. Lah iya gak Bah? Iya lah, iya jelas Bah. Nggih, jenengan itu kok aduh kok enak ya jadi kiai kan jenengan bilang gitu ya. Istrinya bisa banyak. Wah. Bah. Itu salah. Salah. Gus Wahim itu super kiai, ngajinya aja hikam. Thariqahnya wahidiyah. Ala haddi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha ma ma'aha. Iya, masa-masa dagangan. Kalau kamu lihat kebetulan ada perempuan cantik di luar sana, tolong segera pulang. Karena apa yang dibawa oleh perempuan cantik di jalan tadi di rumah juga ada, sama. Ah itu thariqahnya Gus Wahim. Ya kita bertiga ini loh. Thariqahnya sama, wahidiyah. Mungkin Cakmat juga sama, mungkin. Saya juga gak ngerti. Saya gak ngerti. Hakam Nabi Zahir, wallahu ta'ala yatawalla bisarair. Jenengan semua ini kiai. Jenengan semua ini tokoh. Kemudian kita kumpul begini ini sulit dan ini mahal. Mengingat kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan asyaddun nasi tabahudan wa tahasuda al ulama. Yang paling sering hasud, yang paling sering untuk kemudian tidak bersatu, tidak kompak, itu yang paling sering, yang paling kuat hasudnya itu ya kiai. Jadi kita kumpul ini luar biasa betul, karena kumpulnya kebetulan di kabupaten. Nah, makanya bisa kompak. Itulah pembenaran dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz fi awali khutbatihi ba'da ayyakuna khalifatan. Di antara sekian banyak khutbahnya ada yang selalu saya ingat, inna hadhil ummah ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiyha wala fi kitabiha. Kalau umat ini kemudian centang berenang, kalau umat ini kemudian bertengkar, saling bertarung, saling adu pendapat, saling tidak mau sapa, ingat mereka tidak akan pernah bertengkar sebetulnya karena urusan Tuhan. Lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiha. Tidak mungkin kita semua ini akan beda nabi, tidak mungkin. Wala fi kitabiha, dan juga kita tidak mungkin untuk kemudian beda kitab. Jangankan kok Al-Quran Al-Karim, kitab yang kita kaji di hadapan guru-guru kita dulu, di hadapan para masyayikh kita, kitabnya sama. Tapi kenapa kemudian kita sulit untuk duduk bersama? Wa inna makhtalafu fid dananiri wad darahim. Kita ini tidak akan pernah beda pendapat sebetulnya, tapi kita hanya geger urusan beda pendapatan. Itu masalahnya. Sudahlah, tidak ada. Kamu mau waqad qala Rasulullah wa qala Allah Ta'ala, Allah ujung-ujungnya fulus. Enggak mungkin dah. Al-fulus wal jah wal riyasah wa syuhrah, tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin yang lain. Ungdur kitab hadza wa ungdur kitab hadza. Faqara'tu kutuban katsirah. Wa akhiru da'wahu omong kosong. Omong kosong. Makanya tadi kenapa menjadi penting kemudian kita pahami betul apa yang tadi dilakukan oleh Gus Wahim, walaupun tampaknya kayaknya bercanda, bahwa memang kadang-kadang bercanda itu penting, apalagi itu tepat. Ketika apa yang kita baca yang cukup sulit tadi dipahami itu diterangkan oleh Abah Her, itu memang gampang dipahami. Karena inad danani rawad darahima fil amakini kulliha
taksu ar-rijala mahabata wa jalala. Hiya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Karena orang yang rekeningnya super sehat kayak beliau ini, mau pakai pakaian apapun akan tampak berwibawa dan sedikit lebih tampan. Ya lisanu liman arada fasahata, mulutnya ngomong apapun kita iya. Kita paham dia ngomong apapun pakai bahasa Madura yang sangat-sangat tidak pernah kita dengar, tetap kita paham. Iya bah, benar. Iya bah, benar. Saya itu punya teman, bener ini, juga temannya Gus Wahim dan teman banyak orang lah, kiai-kiai itu. Di HP-nya Gus Wahim itu namanya adalah Yamas. Saya tanya, kenapa kok namanya Yamas? Ini orang kalau ngomong nggak pernah salah. Dan kita selalu dibuat hanya ngomong, oh ya mas, bener itu. Iya mas, bener itu. Iya mas, bener itu. Nah itu. Iya lisanu liman arada fasahata wa hiya silahu liman arada kitala. Mau medan pertempuran model apapun, ketika rekening itu sehat, dipastikan dia akan memenangkan pertarungan. Pasti itu, tidak mungkin enggak, yakin itu. Sudahlah. Misalnya ada kiai, ayo tolong kita dukung Pak Bupati. Nggak bisa, nggak bisa. Hadza al-ghulam rajulun fasidun zalimun, macam-macam. Tenang. Fa'ang taqatid darahimu ba'da sumti unasan ba'da makanu sukuta. Wa antaqatid darahimu ba'da sumti. Sudahlah, di Jember ini ada kiai paling nggak suka sama jenengan model apapun. Tenang, 2 kali jenengan sowani pokok nggawa lo ya. Sudahlah, di minggu ketiga kita pastikan wa hadza rais rajulun salihun abidun mustaqimun. Walhasil, supaya kita tidak terlalu ketahuan bahwa kita sangat abna'i dunya, kunna abna'ad dunya, tolong jenengan semua yang rukun, karena sampean tidak punya alasan apapun untuk tidak kompak, untuk tidak rukun, kecuali hanya urusan itu. Omong kosong kalau sampean ngomong yang lain alasannya. Sudah, hanya itu omongannya. Pokok ada 1-2 yang tidak mau diajak kompak, tidak mau diajak bergandengan tangan, tidak mau diajak mu'anaqah bainana abna'i masyayikhinal kiram, dipastikan itu kesehatan rekeningnya masih sangat jauh. Kalau rekeningnya sudah sehat, sudahlah, diajak rembuk model apapun selalu bisa. Walihada awwalu ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da maji'ihi fil Madinah, ya ayuhan nas at'imut ta'am. At'imut ta'am, pastikan tidak ada yang lapar di antara kita. Wal'an la naju'u qattu fil mat'umat walakin naju'u fil BCA wal Mandiri wal Shopee terus kembang yang ditawarkan. Jadi ini tidak masalah makan. Maka itu aja Pak Bupati, tenang saja. Wah itu kiai itu kok nggak dukung saya ya, kiai itu gimana ya, kok di mana-mana selalu mengolok-olok saya. Tidak ada alasan kecuali jenengan kurang silaturahim, kurang berterima kasih, menerima apa segala yang disampaikan kemudian ngasih sesuatu. Sudah, fataqabbalahu qabulan hasana wa ambatahu nabatan karima. Enak. Sudahlah, walhasil jenengan semua harus kompak karena kita ini Pak, mau dari Lirboyo, dari Ploso, dari Sidogiri, dari manapun, mohon maaf, sebanyak-banyaknya santri yang ada di Sidogiri, sebanyak-banyaknya santri yang ada di Salafiyah, sebanyak-banyaknya santri yang ada di Lirboyo, mohon maaf, dibanding yang belum santri masih jauh lebih besar yang belum santri.
Artinya hal besar ini, cita-cita besar daripada para masyayikh kita, jangan sampai kemudian gagal, mohon maaf, karena ketidaksiapan kita untuk meneruskan apa yang selama ini beliau perjuangkan. Gak ada Pak, sudahlah, masyayikh kita itu semuanya kompak. Tapi kenapa kemudian santri-santri, ya tadi itu, tadi itu masalahnya, yang satu disowani bupati, satu tidak. Yang satu, loh makanya la yukbalu syahadatul qari alal qari. Nggih mboten Gus? La tukbalu syahadatul qari alal qari. Kesaksian atau komentar satu kiai ketika ngomentari kiai yang lain, semua omongannya omong kosong dan tidak bisa diterima. Nggih mboten? Loh, iya Pak. Fikih kita mengatakan seperti itu. Ono kiai dijadikan tersangka, kemudian saksi yang memberatkan kok bodoh-bodoh kiai ini, mohon maaf, hakim harus mencorek karena ini jelas nggak adil. Sudahlah, pokoknya semoga-moga jenengan semua bahagia, moga-moga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, panjen loh. Saman kalau memang benar-benar saman itu kiai, santrinya beliau para masyayikh, tidak mungkin sebetulnya kalau kita sadar betul kemudian panjenengan itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Jurumiyah, la alima memkuts. Enggak ada orang alim itu kemudian jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kaji Her saja beberapa hari yang lalu mengatakan kepada saya kok pengen jadi kiai ya lah. Padahal Gus Rahim pengen banget jadi Kaji Her. Kaji Her malah pengen jadi. Lah iya gak Bah? Iya jelas Bah. Nggih, jenengan itu kok aduh kok enak ya jadi kiai, kan jenengan bilang gitu ya. Istrinya bisa banyak. Wah. Bah. Itu salah. Gus Rahim itu super kiai, ngajinya Jahikam. Thariqahnya wahidiyah ala haddi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna ma'aha ma'aha. Iya, kalau kamu lihat kebetulan ada perempuan cantik di luar sana, tolong segera pulang. Karena apa yang dibawa oleh perempuan cantik di jalan tadi di rumah juga ada, sama. Nah itu thariqahnya Gus Rahim. Ya kita bertiga ini loh, thariqahnya sama, wahidiyah. Mungkin Cakmat juga sama, mungkin. Saya juga nggak ngerti. Hakam Nabi Zahir, wallahu taala yatawalla bisarair. Kalau kelihatannya sih ala tariqatin wahidah, ala saffin wahid, ala kalimatin wahidah. Sudah ya, kita pulang saja, sudah cukup ini. Kita mau ngapain? Ya walhasil apa? Kita ngomongkan apa? Kita ngomongkan mana ada maksiat yang jenengan nggak ngerti? Wong jenengan semua kiai. Yang tadi diterangkan Gus Rahim sekian banyaknya, mana yang jenengan nggak ngerti? Jenengan tokoh semua. Di antara maksiat-maksiat itu yang paling berat ya satu, perasaan kita tidak maksiat itu. Di antara yang paling berat dari semua kesalahan kita adalah perasaan tidak bersalah kita. Nah iya kan? Ya sahibat dzambi la ta'mananna bi dzambik. Kamu jangan terlalu nyaman dengan dosa-dosa. Lu saya ini orang baik, ngapain? Saya ini orang soleh, kemana-mana. Wah kalau datang tola'al badru alaina. Makanya saya kadang-kadang kecewa. Saya ini kan agak, mohon maaf ya Pak, saya ini kan agak laris ya. Mohon maaf ini. Saya itu kalau datang biasa, kemudian teman-teman itu dengan ngawurnya, dengan sembrononya, tahu-tahu nyambut kita ketika kita datang itu di sholawati. Tola'al badru alaina. Wah itu ruwet sekali, bahaya sekali. Coba bayangkan dulu tola'al badru itu untuk nyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hari ini tola'al badru untuk nyambut orang-orang modelnya kayak kita. Ya kiamat. Ini kan pengajian khusus kiai ya. Nah kan Masya Allah, kan arafna ma fi qulubina fa'arif ma fi qulubikum.
Ini semua akan murni kalau bahasanya hikam li jamili sitrillahi alina. Gimana Gus? Ini semua kita terima. Kenapa mereka ketika kita datang, Masya Allah Gus, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, bisa ketemu jenengan Gus, ungkem nucup, kadang nyangoni barang. Li jamili sitrillahi, li jamili satri au sitrillah. Ala jami'i dzunubina, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dengan kita, kemudian menutup semua kebusukan kita. Gak mungkin. Kita ini super santri, maha santri, kita di atas mahat Ali. Artinya kita super mukmin, benar-benar iman, nusaddiq wa nu'minu bi annahu la ilaha illallah wa anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nu'min. Padahal kata kajian Nabi, ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tadu alfainah ba'dal fainah la yufariquhu hatta yufariqad dunya innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Itu kita. Kiai biasanya punya kebiasaan buruk yang sulit untuk dihindari. Di antara yang paling berat adalah perasaan lebih baik, lebih istimewa dari yang lain. Tidak ada, sudahlah, itu penyakit kita. Dan perasaan ini yang mengantarkan iblis kemudian menjadi aduullah, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Perasaan kita ini, kita besok, kita di sini sekarang luar biasa, ngaji saja di kabupaten, di pendopo. Besok di neraka kita juga istimewa tuh. Karena kita harus berada di satu panggung di mana semua umat kita, santri kita lihat, kemudian bertanya, loh, jenengan kan kiai, kok di sini na'muru wala naf'al, nanha wa naf'al? Itu siapa kalau bukan kita? Kita perintah, kita tidak melakukan, kita melarang, tapi kita siapa kalau bukan kita coba? Kita, orang agak ngaku. Kau nun sewu ya, sebentar lagi kan maulid. Kamu di mana-mana. Wa qad qala salaf hadza hakadha. Wes. Ayolah sedekah untuk maulid, luar biasa keistimewaannya. Jujur-jujuran, maulid di kampung-kampung itu lebih diangkat masyarakat apa kiai? Alah. Kiai gak kelangan malah bati. Kiai rata-rata melunasi sepedanya bulan maulid tuh. Loh, mohon maaf ini Pak, tolong jangan diupload dulu ya. Kamu itu makan dulu. Udah, kalau ngomong kita kan sama, ya kita fair saja, ya memang begitu itu. Situasi kita begitu itu. Wah, berat lah kalau dia pokoknya. Awalnya dia berat. Ya kalau gini kan enak. Bayangkan, coba bagaimana? Bayangkan semua yang didatangkan kiai sampai bupatinya sebetulnya ya kiai. Kemudian melihat ada masa depan yang cukup suram, kemudian dia ganti profesi. Ya moga-moga nasibnya sebagaimana dikisahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani dalam Maraqil Ubudiyahnya ketika menceritakan Syekh Abu Yusuf. Ini mohon maaf, dengarkan Bupati. Loh, mohon maaf ini. Kata Kiai Nawawi, beliau menceritakan kisah atau apa yang dialami oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu hukiya anna Ma'ruf Al-Karhi yaqul lamma mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah lam yahdur janazatahu ahadun minan nas. Ketika Syekh Abu Yusuf wafat, tidak ada satupun kiai yang takziah. Li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Syekh Abu Yusuf itu salah satu murid terbaik Imam Abi Hanifah, top. Tapi ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat, tidak ada satupun kiai yang takziah. Li'annahu qad dakhala fi amri sultan, karena menganggap ini ada tokoh ulama sangat istimewa, kemudian kenapa jadi pejabat? Semua tokoh-tokoh kala itu kan nggak kayak tokoh-tokoh sekarang. Tokoh-tokoh kala itu menganggap jangankan menjadi pejabat, dekat dengan pejabat saja di antara min alamati ulama isu. Lah iya toh. Idza ra'aital qari yaji'u ila abwabi salatin fa'lam annahu
sarik. Kalau kamu lihat ada kiai kemudian bawa proposal masuk ke pintu bupati, yakinilah dia adalah pencuri berkedok kiai ya. Dulu itu dulu, wa amalan beda. Kita pakai dalil yang lain. Kata Al-Imam Abu Turab rahimahullah, beliau mengatakan bahwa innallaha yuntikul ulama bi alsinati ahli zamanihi. Bi alsinati ahli zamanihi. Jadi memang pergeseran era itu biasa. Memang orang sekarang modelnya kayak begitu, maka Allah Ta'ala menyiapkan kiai-kiai modelnya kayak begini. Kira-kira begitu. Jadi begitu. Jadi semuanya menyesuaikan saja. Kalau dulu, loh iya, dulu saya ini orang Ploso. Kami ini orang Ploso. Kakek kami pendiri pondok, Simbah Ki Ahmad Jazuli, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa sama sekali. Beliau membangun Pondok Al-Falah Ploso itu hanya dengan ngaji dan semangat, tidak punya apa-apa dan tidak pernah mengedarkan proposal sekalipun. Bahkan mohon maaf, kakek kami di beberapa kesempatan banyak sekali dibantu oleh kakek beliau, oleh kakeknya Gus Ahmad Romo Kiai Mahrus. Bahkan ketika kakek kami ini harus mengungsi karena ada serangan dari pabrik gula yang kala itu dikuasai Belanda diserang ke Ploso, maka beliau harus melarikan diri karena santri habis. Dari santri sekian 700 kala itu, santri itu habis, tinggal berapa gelintir orang saja. Beliau mengungsi itu, melarikan diri karena mau ditangkap. Di dalam pelarian itu yang terus menyuplai makanan, menyuplai kebutuhan itu adalah kakek beliau, Romo Kiai Mahrus. Karena Romo Kiai Mahrus adalah seorang kiai yang alim, sangat berwibawa, sangat berani dan kaya. Jadi kalau cucunya nggak kaya, nggak alim, nggak berani, ya nggak kayak kakeknya. Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kan itu harus kaya, yang gitu. Katanya wa may yushabi abahu famal zalam. Tapi kalau kata Gus Fahim, untuk beberapa bab tertentu wa may yushabi abahu faqad zalam. Untuk beberapa bab tertentu. Oke, tidak apa-apa. Ya walhasil dulu begitu. Semakin sederhana seorang kiai, semakin kemudian menampakkan kewibawaannya, ketertarikannya, ditertarikinya oleh banyak orang, oleh banyak wali santri. Hari ini beda lagi situasinya. Lah makanya itu. Jadi kalau hari ini memang beda situasinya Pak Bupati. Jadi mohon dipahami dengan baik kenapa kemudian teman-teman ini harus memiliki hubungan yang intensif dengan panjenengan. Karena begini, ternyata di antara yang tidak takziah itu ya Syekh Ma'ruf Al-Karhi sendiri itu. Akhirnya singkat cerita begini, fara'aituhu fil manam faqultu lahu ma fa'alallahu bik. Oh itu ada di sarahnya Bidayah itu. Cuman wah aku anggap ngapusi, aku masih bentukku koyo ngene rada kiai Pak, ngapur ya Pak. Kemudian Kiai Ma'ruf itu bermimpi bertemu dengan Syekh Abu Yusuf. Dia tidak berangkat takziah tapi beliau malah istirahat, qailulah. Di tengah-tengah istirahatnya bermimpi ketemu dengan Syekh Abu Yusuf. Langsung beliau sindir, ayo coba sekarang kamu diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa siksaan Allah yang kamu terima? Ternyata jawaban Syekh Abu Yusuf, qad ghafara li rabbi. Allah sudah memaafkan saya. Allah sudah menerima saya. Saya sudah ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Bimada? Kok bisa gitu? Linushi lil muta'allimin. Karena perhatian saya kepada kepentingan, kemaslahatan, kemajuan para santri. Maka Pak Bupati, jenengan kok tidak memperhatikan orang-orang gak jelas ini? Masya Allah, bahaya sekali Pak. Bahaya sekali. Berarti apa? Dulu orang-orang itu nganggap bahwa jadi pejabat itu
dekat sekali dengan neraka. Lah supaya tidak dekat dengan neraka, maka harus punya kemampuan untuk memiliki nasihat, memiliki nushi, memiliki kepekaan, kepedulian terhadap para santri. Makanya moga-moga selama panjenengan menjabat ini, kemanfaatannya benar-benar bisa dirasakan, kemaslahatannya benar-benar bisa dirasakan. Saya kan tadi tanya, ini pendopo kok di atas kenapa? Enggak, ini enggak ada yang saya rubah Gus, saya memang dari awal sudah begini, kan begitu. Saya kan langsung matur, Gus, enggak ada legasi yang bisa dilakukan oleh seorang pejabat untuk masyarakatnya lebih membahagiakan daripada kemaslahatan yang langsung mereka rasakan. Bukan bangunan, tapi lebih kepada kepedulian, lebih kepada perhatian, lebih kepada kepekaan terhadap masyarakat secara langsung. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya kepada panjenengan. Nggih. Pokoknya ojo ngisini-ngisini lah Gus. Jenengan maju itu sama pangkatnya kayak misalnya kayak saya atau Gus Ahmad maju, sama. Artinya apa? Kita ini adalah orang yang enak berkah guru-guru kita, berkah orang tua kita. Jenengan sama saya itu sama-sama santri, warna jenengan sama saya itu sama. Ketika jenengan berhasil, saya bisa ikut bangga dan punya hak untuk ikut bangga. Tapi ketika mohon maaf naudzubillah, tahu-tahu jenengan kok mohon maaf ini naudzubillah jenengan kok mau atraksi apa begitu, kemudian ya kami pasti kena. Artinya kena itu bukan faktor kami adalah pendukung jenengan, enggak mesti, tapi di mana kita tumbuh bersama itu menjadi satu garansi kepantasan kita untuk kemudian memberikan satu kemanfaatan di wilayah kita. Itu Pak masalahnya, bukan faktor apa-apa, bukan faktor apa-apa. Jadi lebih kepada orang harus percaya dengan kita, bukan karena kitanya, tapi karena siapa yang mendidik kita. Ada nama guru-guru kita, ada nama orang tua kita yang kita bawa. Itulah yang membuat panjenengan harus berhasil di Jember ini. Panjenengan harus berhasil, jangan sampai gagal. Rangkul semuanya. Kalau sulit ya tadi itu. Oke, sudah gak ada yang lain, Pak. Gak ada yang lain. Sudahlah. Ya tapi memang begitu itu. Moga-moga jenengan paham dan sehat. Khusus itu, Pak. Pak. Jenengan mau belajar ngaji sama kayak Gus Soim tadi. Sulitnya minta ampun, saya aja nggak paham. Sudah, jenengan cukup satu saja hadis yang panjenengan hafal. Ar-rajul itu fi dzilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Sudah itu aja, sudah. Jangan banyak-banyak, repot kalau banyak-banyak. Sudah. Hadisun sahihun rawahu asy-syaikhan, bahwa ketika semua orang masih dihisab, semua ini akan dihisab, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi bimadza amila bih, kemudian wa an rizkihi. Wah kan bahaya, rezeki gak paten duwe awakmu kabeh subhat masalah rezeki ini. Rezekimu rezeki amplop. Yang kata Ibrahim Al-Madbuli rahimahullah, beliau mengatakan awakmu kabeh termasuk mimma jadhibiz zawaya, macak-macak jadab senengane mojok ning pojokaning langgar, orang yang sangat menyedihkan. Gak tahu nang pasar tapi ndongone ya Rabb urzukni ya Rabb, urzukni ya Rabb, urzukni ya Rabb. Iku wis bahaya pol iku. Blantian gak duwe, wedhus gak duwe, sapi gak duwe, mbako gak duwe, tapi ngerokok terus kan ya Ben? Ini kalau kata Imam Ibrahim Al-Madbuli, majadibiz zawaya alladzina laisu, orang yang memang tidak punya belantian. Nah, beda sama beliaunya ini. Beliaunya ini ketika semua orang masih dihisab, panasnya minta ampun, panasnya matahari itu kayak rasanya matahari itu ada hanya satu jengkal di atas kita, panas banget. Tapi ada orang yang di situ itu santai, duduk-duduk, ngowoh-ngowoh, santai.
karena banyaknya sedekah yang ia keluarkan. Nah itu aja Pak, sudah itu aja. Jangan yang lain, sudah hadisnya itu saja. Jenengan kan tadi ngomong, saya pengen langsung jadi wali, bisa. Imam Ghazali meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ma jabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Itu ada di Ihkam, itu ada di Ihya. Itu semuanya ngerti nih teman-teman. Tidak ada satupun wali kecuali diawali dari langkah sangat dermawan. Oke? Dipahami nggak itu? Oh paham, ya bagus lah itu. Sudah, jenengan yang lain nggak paham nggak apa-apa. Khusus bab ini harus paham. Apa? Angel lo ngene iki ngapur ae. Lah awakmu ben ngerti nyapa sebab aku larang ben ngerti apa enggak? Angel ngomongin ini. Tapi walhasil beliau tidak perlu kita ajari karena jauh. Jenengan tahu. Saya itu pernah bertanya pada beliau di awal-awal saya kenal dulu beberapa tahun yang lalu. Saya bertanya, kamu itu cita-citanya apa, Pak Haji? Saya ini cita-citanya hanya satu. Saya ini cita-citanya bagaimana saya ini bisa sukses dan kemudian kesuksesan saya bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Itulah kenapa kemudian saya ini bangun banyak rumah untuk warga-warga yang ada di sekitar rumah saya. Per hari ini beliau sudah membangun lebih dari 1000 rumah atau bahkan 2000 rumah di sekitarnya. Kemudian dia cerita, saya hari ini Gus mati tidak apa-apa, saya dimiskinkan Tuhan nggak apa-apa karena cita-cita saya sudah saya lakukan. Oh jangan, saya bilang gitu. Lah saya baru kenal saya baru kenal dia mau mati ya masalah. Nanti dulu, jangan orang baik itu adalah mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang istimewa adalah orang yang panjang usia, panjang pula kebaikannya. Allahumma. Jangan mati dulu. Sudahlah ya, gak jelas itu saja. Loh, ini tadi kita nih ngobrol di rest area mana? Utama Raya. Saya ini kecewa betul, benar-benar sakit hati ini. Benar-benar sangat terpukul sekali atas apa yang menimpa saudara kita yang ada di Bali, dibunuh hanya karena dia kebetulan ketahuan mencuri ayam. Saya cerita, ini ternyata punya yatim, punya anak kecil maksudnya. Sudahlah, kita tidak perlu melihat dia ini keyakinannya apa. Ini kemanusiaan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saya ngomong, bantu itu Pak. Ayo kita bantu. Gimana cara bantunya? Ayo kita bikin video sebentar saja. Dunia ini apa saiki enggak dilakoni. Ayo kita bikin video. Siapa yang kenal ini? Ayo kita bantu. Hari ini diangkat anak. Diangkat anak mauan sama Abah. Sama Gus Haim enggak boleh. Sama Gus Haim enggak boleh. Jangan, saya saja anaknya. Ayo kita bantu, tapi saya juga tidak punya bapak. Ya, oke. La ilaha illallah. Oke. Saya pikir bagus juga Gus Haim, cocok saya. Tak pikir-pikir. Iya ya. La ilaha illallah. Masuk akal itu. Iyalah. Loh, Bah, sulit loh, Bah. Jenengan punya anak dicetak menjadi kiai, sulit. Ini jenengan ketemu langsung jadi kiai. Ngeri gak tuh? Apa enggak sudah waladun salihun yad'ulah tuh, Loh, ngeri gak tuh? Kita mau mencetak anak kita untuk menjadi mau salat saja sulit, ini langsung kiai. Wah, harus dengan syukuri itu, Pak. Potensinya 2 loh anak jenengan kiai semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi cocok saya. Ya walhasil, ni'mal mal as-salih lil mar'i as-salih. Harta terbaik adalah harta yang dicari dengan halal, adalah harta yang dicari dengan baik, kemudian harta itu digunakan dengan sangat baik. La hasada illa fisnaten. Kita itu tidak boleh pengen kecuali, kita itu tidak boleh pengen akan takdir orang lain kecuali di 2 hal. Illa fisnaten, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq.
Yang pertama, ketika ada orang kebetulan dikasih rizki yang sangat berlebih, kemudian rizki itu dipakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membahagiakan. Wa rajulin atahullahul hikmah, kemudian fayaqdi biha wa yu'allimuha. Artinya bah, jenengan sama saya adalah orang yang paling layak untuk dihasuti, dalam arti dipingini. Dan beliau-beliau ini kebetulan adalah rajul yang sani tadi itu, dan jenengan adalah rajul yang awal. Jenengan sangat layak pengen kayak Gus Wahim bisa ngaji, Gus Wahim sangat layak pengen kayak jenengan, rekeningnya super sehat, kira-kira begitu. Kalau kemudian orang Islam semuanya kayak gabungan Gus Wahim dan Kajiher, memang harusnya begitu. Loh, sama tahu awal-awal Rasulullah ketika geser ke Madinah, kemudian ada sahabat yang meninggal. Rasulullah kemudian diminta, ya Nabi, ya Rasulullah, ini tolong disolati, ini tolong jenazah disolati. Ya Rasulullah, jawabannya apa? Hal ala sahibikum den, temanmu ini punya hutang apa tidak? Temanmu ini punya hutang apa tidak? Kalau punya hutang, saya nggak mau nyolati, kamu aja. Shallu ala sahibikum, shallu ala sahibikum, sudah kamu aja yang nyolati. Tapi ketika kemudian Rasulullah secara finansial sudah mulai tertata, sudah mulai baik, beda. Ketika ada jenazah datang, langsung Rasulullah berdiri, ini kalau punya hutang tanggungan saya, kalau ada warisannya bagi ke keluarganya. Aku pengen ngerti, ono kiai berangkat nih jenazah terus ngomong iki wong sing mati nek ono utange tanggunganku, aku kiai ini. Tapi nek ono warisane bagi ke keluarganya. Pengen ngerti kiai ini sing ndi modele. Mesti pidato, moga-moga ini semuanya dimaafkan. Kalau ada hak-hak adami tolong nanti hubungkan keluarganya. Ngono kok begini undangan tahlil. Al ulama warasatul anbiya, mana warasatul anbiyanya itu mana dadan apa kamu itu warasatul anbiya kok amplop doae, tapi ngetokne nek gak ono sampai jadi unen-unen, sampai menjadi satu ungkapan yang sangat fasih dan benar, fasih dan sahih. Uang kalau sudah masuk kantong kiai kayak masuk surga, nggak bisa keluar. Lah saya khawatir Pak Bupati juga gitu, karena dia punya darah-darah kiai itu. Masuk ke dia, tidak ada mengalirnya. Wah bahaya sekali itu, bahaya sekali itu, bahaya, ngeri banget. Lo kiai kan ngono, mau kiai, masya Allah. Makanya sampai ada satu kitab namanya Al-Bukhala, gimana? Ada satu kitab namanya Al-Bukhala, menerangkan ulama-ulama top tapi bakhil. Kak pikir-pikir kok ya top, akhirnya kak tutup. Aku jadi untuk orang halaman kak tutup. Wedine merusak itu merusak apa namanya? Iqbal kita, merusak apa ya? Mel kita kepada beliau-beliau itu. Artinya apa? Itu kiai top-top semua, ulama top-top besar semua, karyanya istimewa dan selalu kita kaji. Apalagi kiai-kiai kayak model iya Pak, berat. Pokoknya gak oleh santri, gak oleh bakhil Pak. Samian ojo sampai khawatir. Sudahlah, kita ini ya ndak mungkin kalau modelnya kayak semuanya kayak ini ya berat. Tapi paling tidak jangan sampai sedikit yang kita miliki tidak membuat kita menjadi orang baik. Kamu punya apa Pak? Kamu kenapa harus kemudian panik ketika kamu hanya bisa nyumbang 10.000? Alman uyu ya akol luminal, daripada orang apa menengok orang nyumbang komen. Ada kiai kemudian perintah ke masyarakat, tolong ayo kita kumpul-kumpul dalam rangka bagaimana supaya masjid ini kita renovasi, kita perbaiki, kita besarkan. Itu biasanya yang paling banyak omong, paling nggak nyumbang. Biasanya begitu, karena yang nyumbang itu nggak banyak omong, yang nyumbang dan ngalih.
Sing paling akeh usule engko chatting ngene, gak nyumbang ya, gak nyumbang ya. Karena dia sudah merasa menyumbang dengan pendapatnya. Dan itu watak-watak santri amatir. Positif nih. Mohon maaf nggih, nenek kami. Nek Mbah Putri insyaallah pun menangi rodok gagah nggih. Itu kalau ada pondok-pondok dimanapun dibangun, itu Mbah Putri selalu ikut nyumbang. Mesti ikut pondok mana ada pembangunan apa, katakan walaupun hanya semen 1 sak beliau keluarkan, walaupun hanya cat 1 kaleng beliau keluarkan. Saiki ana wong gawe pondok panik, loh kok nyanyi aku, ini pondok kok dibangun di samping rumah saya, waduh nyanyi saya ini, nanti kayaknya double di sini. Makanya saya itu tidak pernah. Saya itu punya saudaranya Gus Fahim juga, namanya Gus Makmun. Sekarang umroh, moga-moga umrohatan makbulatan. Nggak tahu sudah berangkat apa belum, yang jelas kemarin berangkatnya, tapi udah nyampe sana apa belum, moga-moga sehat semua lah. Gus Makmun itu penguasa masjid. Kata orang solih beliaunya. Kata saya, kak pikir-pikir, Gus Makmun mesti ya sergap jamaah ngimami yo. Iku jajal kok dadi makmum bumbuan. Oh, enggak iki contoh, iki mek nyontone tok. Aku kan gak iso nyebut jeneng kecuali nyebut jeneng dulurku. Lah nyebut jenenge wong liya kan bahaya. Nek nyebut jeneng Gus Makmun kan aman-aman saja. Padahal kemarin juga gitu. Gus Makmun mau berangkat langsung, aku titip pondok ya. Jamaah gak langsung. Abot tuh Kiai Anwar Mansur. Nah ini beliaunya ada ini, semuanya sowan ini. Ini benar, ini kisah nyata ini. Kita sowan ke Kiai Anwar Mansur ketika kita sowan Kiai Anwar Mansur, tahu-tahu Kiai Anwar Mansur tahu-tahu tanya begini, Gus kan Gus kabeh wake wae anak kiai top iku ya kiaimu kabeh ana kabeh wong iku FMPP. Itu sowan karena FMPP. Semua foto-foto yang tadi di atas itu, itu ada di situ semua tuh. Jenazahnya atau manusianya ada di situ semuanya lah pokoknya. Kemudian Kiai Anwar tanya, kamu ini ngimami nggak di rumah? Diam semua. Tanyalah Gus Fahim, sampean ngimami mboten? Mboten ya. Loh ini benar nih, ini kisah nyata nih. Ngimami Gus, ngimami. Santri seneng banget kalau diimami oleh kiainya atau paling tidak putra kiainya. Santri itu bangga, bahagia. Jawab Gus Fahim, jawab, ngengkel. Anu yai ngaos mawon. Artinya apa Pak? Sampeyan kudu ngerti, jamaah ki abot tenan. Abot tek tenan. Untung makolai la tatrukanna jamaatan qad fudilat. Kok ditambahi la tatrukanna jamaatan fil masjid qad fudilat, modar. La tatrukanna jamaatan qad fudilat. Tapi awake dhewe iku sing apal dalile kon budal ya Masya Allah. Masya Allah. Lho abot tenan. Jadi kiai model kaya Mbah Idris, kaya Mbah Anwar Mansur, kaya Mbah Yaidin. Bapak kula jamaah subuh ke pondok Pondok Putri, ke Masjid Pondok Putri, di Masjid Pondok Putri. Bapak itu jam 3 seperempat, paling akhir setengah 4 sudah di masjid. Bapak itu nunggu imamnya, nggak datang-datang. Imamnya siapa? Saya. Marah-marahlah ibu saya. Loh bener ini, ibu saya marah-marah. Ibu saya, kamu itu ngawur sekali, kamu itu sembrono sekali. Abahmu itu nunggu kamu itu karena sampai hampir siang, ya pokoknya adik kan cekelane mek pokoknya ora kodok ngono tok to. Tuh kok ibu itu marah betul dengan saya. Kamu itu kasihan, abahmu ngenteni ke awal nih. Jadi masjid masih kosong itu, apa sudah di situ. Apa jawaban saya? Bu, mulai zaman Mbah Kanjeng Nabi Mbah Kanjeng Nabi itu datangnya juga paling akhir sebagai imam. Masya iya boha karena ya memang begitu. Dan bapakku gak tahu, protes aku ya gak tahu.
Aku teko, ketika saya datang langsung komat. Dan Bapak santai saja. Bapak santai saja. Paling munggu Bapak, alah bocah iki gelem salat alhamdulillah. Tapi memang begitu. Artinya apa? Bahwa kita ini dengan para orang tua kita, guru-guru kita jauh, saudara. Jauh, Pol. Jangankan ilmunya, jangankan kebiasaannya, apalagi kubahnya, nggak bandingan, saudara. Nggak bandingan, nggak bandingan, nggak bandingan. Mbah Yai Kafa, nah ini cerita Mbah Kafa nih. Suatu ketika ada rapat kiai dulu, tapi udah lama, bukan rapat yang baru-baru ini, agak lama. Karena rapat baru-baru ini ya ada ceritanya sendiri dan babnya sendiri, tidak di sini juga. Saya ingat itu, ketika lagi seru-serunya ngobrol, tahu-tahu beliau langsung tahu-tahu berdiri, di mana kamar mandinya? Saya belum sholat. Nek awakmu kopine wis dadi cepak, rokoke penak, ngadeg ora? Nawaitul jam'ah lillahi ta'ala. Terakhir jam'at tarki, bukan jam'at takhir, bukan, tapi jam'at tarki, paham ya? Lu enggak, saya ngomong bahwa jauh kita ini. Makanya sampean-sampean semua, sudahlah, kata Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, selama sampean itu tetap di jalur dan bagaimana kebiasaan guru-gurumu, dipastikan kamu tidak akan pernah kemudian kesulitan dalam hidup ini. Pokok awamu tetap nyekeli apa yang biasa dilakukan oleh guru-gurumu dan bagaimana beliau berperilaku, bagaimana beliau beretika. Wis telah sing ploso yo koyok masyayikh ploso, yo tetap ngaji, yo tetap nyambut gawe, wa kadzalik pondok-pondok yang lain sebagaimana para masyayikhnya. Sudah, insyaallah sampean kabeh barokah, insyaallah sampean kabeh paringi pena. Pun mboten mawon lah. Wis ya, pokoke muga-muga padang kabeh. Padang. Sementing sampean kabeh iku sing rukun siji. Yang kedua, kun muhsinan. Kun muhsinan. Wa in kana al-alam la yuhsinu alaik. Walaupun mungkin situasi sedang tidak baik-baik saja pada kita, tapi karena kita ini dididik oleh orang-orang yang sangat baik, kita berkewajiban untuk menunjukkan kebaikan beliau-beliau sebagai guru kita di tengah-tengah masyarakat. Bukan karena kita orang baik, enggak, tapi paling tidak tunjukkan bahwa guru-guru kita tidak mendidik atau memproduk santri yang gagal. Itu saja. Hati-hatilah dalam setiap langkah, karena panjenengan berhasil, guru-gurumu sangat bangga dan ridho. Ketika panjenengan kemudian melakukan satu kesembronoan, panjenengan jatuh, maka tidak ada yang lebih kecewa daripada guru-guru panjenengan semua. Hati-hatilah dalam setiap langkah. Saya pikir hanya itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.